Global Studio Center. Seri Arduino 25. Gambar dasar pada display grafik OLED. Bosan menggunakan LCD display monokromatik? Baik, mereka memang LCD masa lalu. Bagaimana dengan display Super Cool OLED? Organic Light Emitting Diode. Display OLED super terang, hampir setipis kertas, secara teori sangat fleksibel, dan menghasilkan gambar yang cerah dan lebih tajam. Driver OLED SSD 1306. Pada jantung modulnya adalah chip tunggal controller driver CMOS OLED yang powerful. SSD 1306 yang dapat berkomunikasi dengan microcontroller dalam berbagai cara termasuk I2C dan SPI. SPI secara umum lebih cepat dari I2C, tetapi membutuhkan lebih banyak I/O pin. Sementara I2C membutuhkan hanya 2 pin dan dapat di-share dengan perangkat I2C yang lain. Ini adalah pilihan antara pin dan kecepatan, sehingga kita tinggal memilih akan memakai yang mana. Terima kasih pada controller SSD 1306 yang serbaguna. Banyak varian dari modul ini dalam berbagai ukuran dan warna seperti 128x64, 128x32 dengan OLED warna putih, biru, dual warna OLED. Kabar baiknya adalah semua display ini swappable. Display OLED bekerja tanpa backlight, karena display ini membuat lampunya sendiri. Hal ini mengapa display memiliki kontras yang tinggi, sudut penglihatannya lebar, dan dapat menampilkan tingkat kehitaman yang dalam. Ketidakadanya backlight secara signifikan mereduksi kebutuhan power untuk menjalankan OLED. Rata-rata display ini menggunakan arus sebesar 20 mA. Meskipun sebenarnya juga tergantung seberapa banyak karakter yang ditampilkan. Kebutuhan power supply. Tegangan operasional dari controller SSD 1306 adalah dari 1,65 volt ke 3,3 volt. Sementara panel OLED membutuhkan 7 volt sampai 15 volt tegangan supply. Kebutuhan power yang berbeda ini sudah cukup menggunakan rangkaian pompa charge internal. Hal ini memungkinkan untuk mengkoneksikannya ke Arduino atau ke microcontroller 5 volt apa saja dengan mudah tanpa menggunakan konverter tingkat logika. Peta memori OLED. Terlepas dari ukuran modul OLED, driver SSD 1306 memiliki 1 KB built-in Graphic Display Data RAM atau GDDRAM untuk layar yang menyimpan pola bit untuk ditampilkan. Area memori 1 KB ini terorganisir dalam 8 pages atau halaman dari 0 sampai 7. Masing-masing halaman mengandung 128 kolom atau segmen
blok 0 sampai 127. Dan masing-masing kolom menyimpan 8 bits data dari 0 sampai 7. Sehingga total memori adalah 8 pages kali 128 segments kali 8 bits of data sama dengan 8192 bits sama dengan 1024 bytes sama dengan 1 kilobyte memori. Keseluruhan 1 kilobyte memori dengan pages atau halaman, segmen, dan data bisa dilihat sebagai berikut. Masing-masing bit merepresentasikan pixel tertentu pada layar, yang mana dapat dinyalakan atau dimatikan, atau on atau off, berdasarkan programnya. Tabel berikut adalah spesifikasi lengkapnya. Berikut adalah pin-out modul display OLED. VCC, pin power supply dihubungkan ke pin 5 volt Arduino. GND, pin GND dihubungkan ke pin GND Arduino. SCL, pin serial clock untuk interface I2C, dihubungkan ke pin SCL pada Arduino. SDA, pin serial data untuk interface I2C, dihubungkan ke pin SDA Arduino. Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan. 1 Arduino Uno board, 1 kabel USB COM, 1 breadboard, 1 modul OLED graphic display, 1 4-pin konektor, 4 kabel jumper male to male. Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik. Silakan pasang dan solder 4 pin konektor seperti yang terlihat pada gambar. Instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut.
Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstal rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB-COM. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller, yaitu dengan cara tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Pastikan COM port enable. Pilih menu port. Pilih dan tekan menu COM3. Lihat tampilan pada bagian kanan bawah. Status COM port berubah. Dari COM4 berubah menjadi COM3. Install library module display OLED. Controller SSD1306 display OLED memiliki driver kompleks yang fleksibel. Pengetahuan yang luas tentang pengalamatan atau addressing memori dibutuhkan pada penggunaan controller SSD1306. Untungnya, ada Adafruit SSD1306 library yang berhasil menyembunyikan kompleksitas controller SSD1306 sehingga kita hanya menuliskan perintah yang simpel saja untuk mengontrol display OLED ini. Silakan ikuti panduan berikut untuk proses install library. Pada aplikasi Arduino IDE, tekan menu Sketch. Kemudian, pilih Include Library. Dan tekan Manage Libraries. Lalu akan muncul kotak dialog Library Manager. Pada kotak pencarian Search, ketik Adafruit SSD1306. Lalu akan muncul beberapa kotak pilihan. Lihat Adafruit SSD1306 by Adafruit. Klik pada kotak tersebut dan kemudian tekan kotak Install.
Library Adafruit SSD 1306 adalah library spesifik hardware yang menghandle fungsi-fungsi level rendah yang masih membutuhkan pasangan, yaitu Adafruit GFX Library, untuk menampilkan grafik primitif seperti titik, garis, lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain. Mohon diinstal juga. Mengetahui masalah controller SSD 1306. Meskipun SSD 1306 memiliki GDD RAM yang sudah built-in untuk layar, kita tidak dapat membaca isinya. Oleh karena itu, adalah tidak mungkin untuk memanipulasi buffer atau penyangga layar untuk melakukan operasi matematika. Sebagai alternatif, library mengalokasikan 1 KB memori dari Atmega 328P sebagai buffer atau penyangga, sehingga dapat memanipulasi penyangga atau buffer layar, dan kemudian melakukan transfer besar dari memori Atmega 328P ke memori internal dari controller SSD 1306. Modifikasi library Adafruit SSD 1306. Library Adafruit SSD 1306 tidak disetup untuk 128x64 display OLED yang saat ini akan kita praktekkan. Ukuran display harus dirubah pada file header adafruit_ssd1306.h agar supaya bisa bekerja. Jika tidak dirubah, maka akan muncul pesan error "Height incorrect. Please fix adafruit_ssd1306.h" yang muncul ketika mencoba memverify coding pada sketch Arduino IDE. Untuk merubah header file Adafruit
/ssd1306.h, buka lokasi sketchbook. Biasanya berada pada folder My Document, Arduino. Sekarang masuk ke folder Libraries dan pilih Adafruit_ssd1306.h. Buka file Adafruit_ssd1306.h dengan menggunakan text editor. Scroll down file tersebut dan temukan bagian dengan SSD1306 display, atau bisa juga langsung ke baris nomor 73. Comment out, define SSD1306_128_32, dan uncomment, define SSD1306_128_64, sehingga kode pada bagian ini menjadi hilangkan dua garis miring di depan dash define. Tambahkan dua garis miring di depan dash define. Simpan file tersebut dan restart Arduino. Menampilkan gambar dasar pada display grafik OLED. Coding bisa diambil pada link berikut. Penjelasan coding. Saat membuat sketsa, IDE akan menampilkan pesan peringatan memori rendah. Hal ini dikarenakan library mengalokasikan memori sebesar 1 KB dari Atmega 328P sebagai buffer tampilan. Kita bisa mengabaikannya. Sketsa dimulai dengan memasukkan 4 library, yaitu spi.h, wire.h, Adafruit gfx.h, dan Adafruit SSD 1306.h. Meskipun library spi.h tidak diperlukan untuk tampilan OLED I2C, kita perlu menambahkannya demi mengkompilasi program kita. Selanjutnya, kita perlu membuat objek Adafruit SSD 1306.h. Konstruktor Adafruit SSD 1306 menerima nomor pin Arduino yang terhubung dengan pin reset layar. Karena tampilan OLED yang digunakan tidak memiliki pin reset, kita akan mengirimkan -1 ke konstruktor, sehingga tidak ada pin Arduino yang digunakan sebagai reset untuk tampilan. Dalam fungsi setup, kita perlu menginisialisasi objek OLED menggunakan fungsi begin.
Fungsi membutuhkan dua parameter. Parameter pertama, SSD 1306, switch CAP-VCC, menghidupkan sirkuit pompa muatan internal, sementara parameter kedua memberikan alamat I2C dari tampilan outlet. Alamat I2C dari modul tampilan outlet tersebut umumnya 0 kali 3C. Itu tetap dan tidak dapat diubah. Selanjutnya, kita hapus buffer sebelum mencetak pesan pertama di layar. Dalam contoh ini, kita akan mencoba beberapa gambar dasar. Sketsa ini menunjukkan banyak fungsi menggambar, termasuk persegi panjang bulat, lingkaran, dan segitiga. Coba sketsanya, dan kemudian kita akan membedahnya dengan beberapa detail bersama-sama. Sebagian besar kode, termasuk library dan tampilan inisialisasi, sama seperti pada video sebelumnya, kecuali potongan kode berikut untuk menggambar gambar dasar. Menggambar persegi panjang. Anda dapat menggambar persegi panjang pada tampilan dengan menggunakan fungsi drawRect. Fungsi ini mengambil 5 parameter, yaitu koordinat X, koordinat Y, lebar, tinggi, dan warna. Sebenarnya, fungsi ini menggambar persegi panjang berongga dengan batas 1 piksel. Anda dapat menggambar persegi panjang yang diisi menggunakan fungsi fillRect. Menggambar persegi panjang bulat. Kita dapat menggambar persegi panjang bulat pada tampilan dengan menggunakan fungsi drawRoundRect. Fungsi ini mengambil parameter yang sama dengan fungsi drawRect, kecuali satu parameter tambahan, yaitu radius pembulatan sudut. Sebenarnya fungsi ini menggambar persegi panjang bulat berongga dengan batas 1 piksel. Kita dapat menggambar persegi panjang bulat yang diisi menggunakan fungsi fillRoundRect. Menggambar lingkaran. Kita dapat menggambar lingkaran pada tampilan dengan menggunakan fungsi drawCircle. Fungsi ini mengambil 4 parameter, yaitu koordinat X pusat, koordinat Y pusat, jari-jari, dan warna. Fungsi ini menggambar lingkaran berongga dengan batas 1 piksel. Kita dapat menggambar lingkaran terisi menggunakan fungsi fillCircle. Menggambar segitiga. Kita dapat menggambar segitiga pada tampilan dengan menggunakan fungsi drawTriangle. Fungsi ini mengambil 7 parameter, yaitu 3 koordinat X dan Y, X0, Y0, X1,
Y1, X2, dan Y2 dari simpul segitiga, dan warna. X0, Y0 mewakili simpul atas, X1, Y1 mewakili simpul kiri, dan X2, Y2 mewakili simpul kanan. Fungsi ini menggambar segitiga berongga dengan batas 1 piksel. Kita dapat menggambar segitiga isi menggunakan fungsi fill triangle. Tulis coding pada lembar sketch Arduino IDE. Tekan tombol centang untuk verify, dan simpan filenya. Ketik nama file. Tekan tombol save. Proses compiling sedang berjalan. Compiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload coding ke Arduino board. Proses upload sedang berjalan. Upload coding selesai.
Berikut adalah hasilnya.